Oke, halo semua. Hari ini kita bakal bedah salah satu sistem politik paling jenius dan unik dalam sejarah Nusantara. Coba deh, lupain sejenak gambaran kerajaan darat dengan birokrasi yang kaku. Kita akan menyelam ke dunianya Sriwijaya, sebuah kemaharajaan yang dibangun bukan di atas tanah, tapi di atas jaringan kepercayaan dan, tentu saja, kekayaan. Coba deh, bayangin sebentar, sebuah kemaharajaan yang wilayah pengaruhnya itu membentang luas, bukan di daratan, tapi di atas gelombang laut. Pelabuhan-pelabuhannya itu, wah, pasti sibuk banget, penuh dengan kapal-kapal dari Cina dan India. Inilah panggung utama kekuasaan Sriwijaya. Skalanya untuk zaman itu benar-benar luar biasa. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Gimana caranya mengelola kekuatan sebesar itu tanpa administrasi yang ribet kayak yang kita kenal sekarang? Nggak ada tuh yang namanya kantor gubernur di tiap pulau atau sistem pajak terpusat yang rumit. Terus, gimana cara mereka bikin semuanya tetap bersatu? Dan inilah jawabannya. Sriwijaya itu nggak membangun tembok, mereka membangun jaringan. Sebuah sistem yang landasannya adalah hubungan ekonomi dan kepercayaan. Sangat cerdas, tapi seperti yang akan kita lihat nanti, ternyata juga sangat rapuh. Jadi, kekuatan Sriwijaya ini emang sebuah teka-teki. Nggak seperti kerajaan agraris yang kekuasaannya diukur dari luas tanah, kekuatan Sriwijaya itu datang dari kemampuannya mengontrol jalan tol laut, urat nadi perdagangan maritim di kawasan ini. Ini adalah model kekuasaan yang benar-benar beda. Inti dari teka-teki ini ada pada satu konsep, jaringan para datu. Nah, disinilah kita ketemu sama para pemain kunci dalam struktur Sriwijaya. Mereka ini bukan jenderal atau birokrat ya, tapi lebih mirip kepala suku atau para penguasa pelabuhan lokal yang disebut sebagai datu. Sistem unik inilah yang kita kenal sebagai kedatuan. Yang bikin menarik, sistem ini tuh nggak berjalan di atas hukum tertulis yang kaku, tapi justru di atas hubungan personal. Coba bayangkan, ada sebuah ikatan langsung antara sang maharaja di pusat kekuasaan, kemungkinan besar di sekitar Sungai Musi, dengan para datu yang tersebar di wilayah pesisir sampai ke pedalaman. Terus, gimana alur kekuasaannya bekerja? Sebenarnya simpel, tapi jenius. Maharaja itu memegang kendari atas aset paling berharga, muara sungai, yang jadi gerbang perdagangan internasional. Kekayaan yang datang dari situ nggak ditimbun sendiri, tapi justru dialirkan ke para datu di hulu. Nah, ini yang menciptakan ketergantungan. Para datu jadi setia bukan karena dipaksa, tapi karena kemakmuran mereka bergantung langsung pada sang maharaja. Jadi, apa sih yang bikin para datu ini mau tetap setia? Ternyata, ada dua lem perekat utama yang menjaga jaringan ini tetap kokoh. Bukan cuma satu, tapi kombinasi dari dua kekuatan yang sangat berbeda. Perekatnya ini punya dua sisi, harta dan tahta. Di satu sisi, ada harta. Ini soal keuntungan ekonomi yang sangat pragmatis. Datu dapat akses ke barang-barang mewah dan jalur dagangnya dilindungi. Di sisi lain, ada tahta. Ini soal kekuatan spiritual yang sakral. Ada sumpah setia dan ancaman kutukan yang mengerikan bagi siapapun yang berani berkhianat. Kombinasi cerdas antara iming-iming materi dan intimidasi non-fisik. Coba kita lihat lebih dalam dari sisi pragmatisnya ya. Dengan jadi bagian dari jaringan Sriwijaya, para datu ini bisa dapat akses ke barang-barang yang nggak mungkin mereka peroleh sendiri. Bayangin aja, keramik dari Tiongkok, kain sutra dari India. Selain itu, jalur sungai mereka juga jadi aman. Jadi poin utamanya adalah kesetiaan mereka itu dibeli dengan kemakmuran dan keamanan, sebuah deal yang menguntungkan. Tapi, ternyata uang saja nggak cukup. Disinilah kekuatan tahta mulai bermain. Prasasti Telaga Batu itu kasih kita gambaran yang jelas soal sumpah setia yang mengerikan. Ada ancaman kutukan metafisik yang nyata bagi siapapun yang berani melawan maharaja. Ini bentuk tekanan psikologis dan religius yang sangat kuat, memastikan kepatuhan tanpa perlu menempatkan pasukan di setiap sudut wilayah. Tapi ya itu, setiap sistem yang cerdas pasti punya titik lemah. Dan sistem jaringan Sriwijaya yang kelihatannya fleksibel ini ternyata punya satu kelemahan struktural yang sangat besar. Sebuah cacat fatal yang pada akhirnya bisa meruntuhkan semuanya. Seluruh bangunan politik yang megah ini, semua hubungan personal, semua aliran kekayaan itu, semuanya ditopang oleh satu pilar tunggal. Kalau pilar ini goyah sedikit saja, maka seluruh strukturnya bakal ikut runtuh. Dan pilar itu adalah arus perdagangan maritim internasional. Inilah sumber kehidupan Sriwijaya. Selama kapal-kapal dagang terus berdatangan dan pelabuhan tetap sibuk, maharaja punya kekayaan untuk didistribusikan. Dan kekayaan inilah yang memberinya legitimasi dan kekuatan untuk mengikat para datu. Jadi pertanyaan logisnya adalah, apa yang terjadi kalau arus perdagangan ini terganggu? Gimana kalau misalnya jalur laut jadi nggak aman,
atau pusat perdagangan global tiba-tiba bergeser ke tempat lain? Jawabannya adalah efek domino yang menghancurkan. Saat perdagangan macet, keran kekayaan bagi Maharaja langsung kering. Tanpa ada kekayaan untuk dibagikan, insentif para datu untuk tetap setia pun hilang. Ikatan pragmatis itu putus. Akibatnya, seluruh jaringan yang tadinya kuat itu runtuh, pecah berkeping-keping. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari naik turunnya model kekuasaan Sriwijaya yang super unik ini? Ada beberapa pelajaran penting yang rasanya masih sangat relevan sampai hari ini. Pertama, kita melihat sebuah mahakarya keseimbangan politik. Sriwijaya itu berhasil memadukan dua hal yang kelihatannya bertentangan, keuntungan ekonomi yang sangat duniawi, dengan kekuatan sakral yang spiritual, dan keduanya bekerja sama dengan sangat baik untuk menciptakan kesetiaan. Akan tetapi, pelajaran terbesarnya justru ada di kerapuhannya. Dengan menggantungkan seluruh legitimasinya pada satu faktor eksternal, yaitu perdagangan internasional, kekuasaan Sriwijaya jadi sangat fluktuatif. Ketika faktor itu hilang, ya kekuasaannya pun ikut lenyap. Ini jadi peringatan tentang bahayanya kalau kita terlalu bergantung pada satu sumber saja. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang cukup provokatif. Ketika sebuah kekuasaan itu nggak dibangun di atas pendudukan militer atau kontrol wilayah yang absolut, tapi dibangun di atas aliran keuntungan dan kesepakatan, seberapa kokoh ia sebenarnya? Sriwijaya menunjukkan bahwa ia bisa jadi sangat kuat, tapi juga bisa lenyap secepat angin mengubah arah. Sebuah pelajaran abadi tentang sifat kekuasaan itu sendiri.